Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Boss 2013 adalah film aksi komedi yang diperankan oleh Akshay Kumar sebagai Surya Khan alias Boss, Danny Denzonga sebagai Big Boss, Ronit Roy sebagai Ayushmann, dan Mithun Chakraborty sebagai Satya Khan. Film ini bercerita tentang Surya yang diusir oleh ayahnya setelah membunuh temannya sendiri dan dibesarkan oleh seorang Big Boss seperti anaknya sendiri dan menjadi seorang gangster bernama Boss. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Big Boss adalah seorang yang mempunyai kekuasaan di Kurukshetra. Dia menjalani bisnis transportasi, namun pekerjaan sebenarnya adalah gangster. Saat Big Boss kembali dari Mirzapur untuk kontrak barunya, dirinya sudah diincar. Supirnya, Lalan, izin ke toilet saat jalan sedang macet. Lalu Big Boss melihat Surya yang kepanasan dan menyuruh penjual kelapa memberikan kelapa kepadanya. Saat disuruh berterima kasih ke Big Boss, Surya malah menjawab kalau yang mendapat pahala dari perbuatan baiknya adalah Big Boss. Jadi yang seharusnya berterima kasih adalah Big Boss. Big Boss merasa Surya bukanlah anak biasa. Tiba-tiba musuh Big Boss, Dushan, datang beserta Lalan yang ternyata berkhianat kepadanya. Saat Dushan hendak menyerang Big Boss, Surya melemparkan kelapa ke kepalanya. Terjadilah perkelahian dan tentunya dimenangkan oleh Surya. Big Boss pun membawa Surya pergi bersamanya. Surya menyelamatkan Big Boss karena dia mirip ayahnya. Karena Surya tidak memberitahu namanya, Big Boss pun memanggilnya Boss. Dari situ, Big Boss membuat Boss menjadi pewaris dunia dan hatinya. 15 tahun kemudian, Satya Khan, ayah Boss, membaca koran yang meliput Surya yang berhasil menyelamatkan Big Boss. Setiap hari, dia membaca koran itu selama 15 tahun terakhir. Satya Khan menganggap anaknya menyelamatkan seorang bandit dan memandang rendah anaknya. Ragunan, saudaranya, berusaha menasihatinya untuk melupakan masa lalu, tapi hati Satya Khan sudah terluka. Satya Khan mempunyai satu anak laki bernama Shiv, adik Boss, yang dia bangga-banggakan karena selalu dipandang anak baik. Padahal Shiv juga suka berkelahi. Shiv akan bertemu dengan pamannya di Delhi. Kata Satya, paman Shiv yang bernama Zoravan adalah polisi yang ditakuti orang-orang dan selalu menangkap preman yang dia kejar. Padahal kenyataannya, dirinya lah yang sering dikejar-kejar preman. Saat Shiv tiba di Delhi, Zoravar sedang babak belur. Istrinya sendiri bilang kalau Zoravar adalah polisi pengecut dan tidak pantas pakai seragam polisi. Zoravar bingung, dia ditugaskan mengawal adik ACP Ayushmann, Ankita. Namun karena keadaannya, dia tidak bisa bertugas, sehingga dia punya ide untuk meminta Shiv menggantikannya dan menyamar jadi Zoravan. Ayushmann pun belum pernah melihat wajah asli Zoravar, jadi tidak masalah. Ternyata Shiv mengenal Ankita karena pernah bertemu di festival antar perguruan tinggi di Jaipur. Shiv memulai pekerjaannya, menyamar menjadi Zoravar, namun Ankita mengenalinya sebagai Shiv. Shiv mengawal Ankita dan temannya ke bioskop. Saat Shiv sedang parkir, Ankita diganggu oleh Vishal, seorang anak dari Menteri Dalam Negeri, Pradhan. Kata Vishal, ayahnya dan Ayushmann sudah merencanakan pernikahan mereka. Vishal memegang tangan Ankita secara paksa, namun Shiv datang dan menendang Vishal. Anak-anak buah Vishal pun turut dihabisi semua. Ayushmann adalah polisi di bawah perintah Menteri Pradhan. Dia melakukan apapun demi jabatan dari Pradhan, meski harus bertindak melenceng dari etiket polisi. Siapapun yang menentang Pradhan akan dihabisinya dan dihilangkan jejaknya. Pradhan ingin Vishal menikah dengan Ankita. Sebagai imbalannya, Ayushmann akan dinaikkan jabatannya. Tak lama kabar Vishal dihajar Zoravar pun sampai ke telinga Pradhan. Ayushmann curiga, pasti bukan Zoravar pelakunya. Di sisi lain, Ankita berterima kasih ke Shiv karena sebelumnya tidak ada orang yang pernah berani membelanya. Karena mereka berdua saling suka, mereka pun mulai berpacaran. Hingga akhirnya, Ayushmann sendiri memergoki adiknya berduaan di kamar. Ayushmann menggebuki Shiv hingga tak sadarkan diri. Ayushmann mengskor Zoravar sekaligus menuntut Shiv. Satya Khan bilang kalau Ayushmann menyalahgunakan kekuasaan. Awalnya Ayushmann pura-pura hormat dan sopan kepada Satya Khan. Namun setelah itu dia berlaku kasar kepada Satya Khan, membuat Shiv marah besar, namun tidak bisa berbuat apa-apa karena dibalik jeruji. Ayushmann akan menyiksa Shiv seharian dan menekannya sampai mati. Dan selama dia masih hidup, dia akan memberikan tuduhan baru kepadanya, membuat hidupnya menderita. Satya Khan balik mengancam Ayushmann. Badai besar akan menghancurkan Ayushmann dan menyelamatkan Shiv.
Orang yang dimaksud Satyakan dan Ragunan tak lain anaknya sendiri, Surya alias Bos. Bos mewarisi semua bisnis Big Boss. Karena ini, dia ingin mengurus masalah dengan Barraj yang menindas rakyat sekitar. Pertarungan pun akan terjadi. Sebelum itu, Trilok harus memainkan musik koplo agar kekuatan Bos makin kuat. Terakhir, dia menendang Barraj ke dalam sumur. Di saat yang sama, kejahatan Ayushmann pada rakyat terbongkar di berita. Pradhan marah karena citranya bisa ternodai. Posisinya dan partainya dalam bahaya jika Shiv buka mulut. Ayushmann berencana membunuh Shiv dan membakarnya. Pradhan sudah tidak mau lagi mengikuti Ayushmann yang kerjanya hanya memukuli dan mengubur orang. Sekarang dia ingin tangani sendiri. Dia ingin membunuh Shiv namun dengan memperkerjakan orang lain. Lanjut cerita, seorang inspektur mendatangi Bos karena menghajar anak buah Barraj dan Barraj menghilang. Inspektur mengancam akan memenjarakan Bos jika Barraj tak ditemukan. Mereka saling balas memukul samsak sambil berdebat sampai akhirnya Barraj keluar dari samsak tersebut. Sekarang inspektur juga sudah memukul Barraj dan bersalah dengan bukti CCTV. Lalu Trilok membawa Paleana. Dia ingin membuat kontrak dengan Bos untuk membunuh guru sekolah. Namun dia langsung dipukul sampai keluar. Bos tidak ingin membuat kontrak untuk guru sekolah. Dia jadi ingat masa lalunya. Dulu Shiv berhasil memenangkan pertandingan bola dan mengalahkan Rajan. Namun Rajan tidak terima dan mendorongnya. Bos pun datang menolong. Tapi Rajan menghina ayah mereka yang pincang. Bos emosi dan langsung menonjoknya. Akhirnya Satyakan dengan ayah Rajan bertemu. Ayah Rajan protes karena anaknya dipukuli. Dia menyuruh Satyakan mengajari anaknya sebelum mengajari yang lain. Namun Bos tetap bilang kalau Rajan adalah penjahat dan dia pun ditampar oleh ayahnya. Satyakan meminta maaf kepada semuanya atas nama anaknya. Bos tidak tahan jika nama ayahnya dilecehkan. Esoknya, Rajan dan teman-temannya terus-menerus memanas-manasi Bos. Sampai akhirnya, Bos tidak tahan dan memukuli Rajan. Mengetahui itu, Satyakan membawa Rajan dan Bos ke gudang lalu mengunci mereka di sana. Namun saat dia kembali, dia melihat Rajan sudah tidak bernyawa dan Bos yang memegang benda tajam. Bos menjalani hukuman selama 3 tahun, namun saat kembali, Satyakan tidak ingin menyambutnya karena mencap anaknya pembunuh. Ragunan berusaha menasehatinya untuk memaafkan dan melupakan masa lalu dan memberi Bos kesempatan sekali lagi. Sayangnya saat Bos kembali, dia didatangi ayah Rajan. Bos meminta damai karena dia sudah menjalani hukumannya. Ayah Rajan hanya ingin nyawa balas nyawa. Sehingga Bos dikeroyok banyak orang. Dia berusaha kabur dan melindungi dirinya. Akhirnya dia melempar ember ke kepala ayah Rajan. Sayangnya ayahnya melihat itu. Pandangan Satyakan kepada Bos jadi tidak berubah. Hari itu juga Satyakan memutus hubungan ayah dan anak dengan Bos. Menganggap Bos sudah mati dan mengusirnya. Yang Bos punya sekarang hanyalah selendang merah milik ayahnya. Bos berlinang air mata ketika mengingatnya. Lalu Big Boss datang menemui Bos untuk membicarakan kontrak yang berasal dari Menteri Pradhan sekaligus kontrak dengan ACP Ayushmann. Pradhan bilang kalau Shiv ingin mempermalukan Ankita sehingga Shiv harus dibunuh. Melihat foto Shiv, Bos merasa Shiv adalah anak baik-baik. Bos tak sadar, Shiv adalah adik kandungnya, sedangkan kontrak sudah terlanjur Big Boss terima. Big Boss pun pergi. Lalu Trilok bilang kalau ada orang tua bernama Satyakan sedang menunggunya di luar dan tidak ingin masuk. Bos terkejut mendengar hal itu dan melihat keluar untuk memastikannya. Benar saja, itu adalah ayahnya sendiri. Bos lalu berpakaian rapi dan melepas semua cincinnya. Lalu pergi mendekati ayahnya. Namun Satyakan tidak menerima hormat dari Bos. Satyakan ingin membuat kontrak untuk menyelamatkan Shiv yang kini sedang dalam bahaya.
Satyakan juga membayar uang muka. Dia rela menjual semua hartanya untuk keselamatan Shiv. Saat Satyakan disuruh masuk untuk ngopi, Satyakan malah berkata, rumah bos adalah rumah penjahat dan mengunjunginya adalah dosa. Dia pun pergi. Walaupun diperlakukan seperti itu, bos tetap menghormati dan mencintai ayahnya. Trilok dan anak buahnya mendatanginya. Bos bilang, berkas itu bernilai jutaan bagi dirinya. Trilok sadar bahwa kontrak Ayushmann dan kontrak Satyakan sama targetnya. Namun bedanya, Ayushmann ingin membunuh Shiv sedangkan Satyakan ingin menyelamatkannya. Disitulah bos sadar kalau targetnya adalah adiknya sendiri. Sehingga bos tentu akan menyelamatkan adiknya dari jeratan Ayushmann. Di sisi lain, Ayushmann tengah minum teh dengan Vishal membicarakan Shiv. Tak lama Ankita datang. Dia ingin keluar tapi dilarang Ayushmann. Bahkan, ponselnya juga dilempar ke kolam. Dia disuruh mengunci dirinya di kamar dan jangan keluar sebelum disuruh, sampai acara pertunangan dan upacara perkawinan. Lalu Ayushmann dan Vishal datang menemui bos yang sedang jogging melewati truk-truknya. Ayushmann menanyakan apakah bos bisa membunuh Shiv di penjara. Namun bos bilang kalau membunuhnya di dalam penjara akan beresiko untuknya karena citra Ayushmann pun sudah tersebar buruk. Vishal berpikir untuk membiarkan Shiv melarikan diri. Tapi bos bilang itu akan mencemari citra Ayushmann. Jadi solusinya adalah Shiv harus dibebaskan dari semua tuduhan. Setelah terputus dari Ayushmann, baru bos bunuh Shiv. Super. Ayushmann pun setuju dengan ide bos. Vishal akan ikut dengan bos saat membunuh Shiv agar bos tidak mencurangi kontraknya. Maka dibebaskanlah Shiv di antah berantah. Tak lama bos datang. Dia baru bertemu dengan adiknya lagi setelah 15 tahun. Vishal keluar dari bagasi dan mengawasi secara diam-diam. Dia juga melaporkan langsung kepada Pradhan. Saat berbincang, bos mengatakan satu kalimat yang pernah dia katakan kepada Shiv tentang dia yang tak tahan jika nama ayahnya dilecehkan. Dari situ Shiv sadar kalau itu adalah kakak kandungnya. Bos langsung memeluknya dan membisikkan kalau ada yang mengawasi mereka. Jadi Shiv harus berakting. Bos sudah menulis apa yang harus Shiv katakan di seluruh badannya, sehingga terlihat natural. Walaupun ada sedikit masalah teknis karena Shiv membacanya salah, namun drama yang direncanakan bos berhasil. Bos pura-pura berkelahi dengan Shiv dan sengaja membiarkannya mengambil pistol serta mobilnya untuk melarikan diri. Vishal melaporkan kepada ayahnya kalau Shiv tidak berhasil dibunuh. Tiba-tiba saja bos sudah menghilang. Mulai lagi adegan khas negeri Vrindavan, di mana bos bernyanyi dan menari lagu dangdut Ojo dibanding-bandingke. Lalu Shiv datang menemuinya. Di tengah itu, Satyakan datang mencari Shiv. Bos bersembunyi dan bilang ke Shiv untuk tidak memberitahu Satyakan kalau dia menyelamatkan Shiv. Shiv tak mau dengar, tapi bos bilang jika ayah tahu, dia akan menjual semua hartanya karena dia meminta kontrak menyelamatkan Shiv dengannya. Bos sebenarnya sangat rindu ayah, tapi mau gimana lagi, dia sudah dianggap sampah. Saat bos sedang membagikan uang kepada pengemis, dia dikepung oleh preman-preman yang dikirim oleh Pradhan. Bos melarikan diri, acara kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya bos berhasil lari sampai di rumah Pradhan.
नमस्कार टकले जी. Tadinya bos ingin menghabisi preman-preman itu di tempat, tapi dia punya ilham untuk menghabisi mereka di rumah Pradhan. Bos memulai aksinya, menghajar preman-preman itu. Tak lama Big Boss datang. Pradhan mengadukan kelakuan bos kepada Big Boss. Aturan Big Boss adalah jangan sampai menggagalkan kontrak. Bos mengaku akan kesalahannya kepada Big Boss. Lalu Ayushmann dan Big Boss membatalkan kontraknya. Karena kontrak batal, bos menelpon Zorafar untuk mengembalikan bayaran dari kontraknya. Ankita keluar dari rumah. Bos melihatnya dan menghampirinya. Dia bertanya apakah Ankita mencintai Shiv dan ingin menikahinya. Walaupun ragu karena ada kakaknya, Ankita menjawab dengan anggukan. Ayushmann ingin menyerang bos namun Pradhan tahan karena mereka membawa banyak pasukan. Bos menyetujui sendiri kontrak untuk menikahkan Shiv dengan Ankita. Namun kata Zorafar harus ada uang mahar. Jadi bos memanggil Vishal dan mengambilnya sebagai uang muka. Prada protes pada Big Boss karena bos tidak membunuh Shiv, malah ingin menikahkannya dengan Ankita. Namun kata Big Boss, kontraknya pun sudah mereka gagalkan, jadi bos bebas membuat kontrak baru. Akhirnya bos mengungkapkan kalau Shiv adalah adiknya. Semua terkejut, ini adalah kemenangan telak dari bos. Bos mengancam Ayushmann jika dia marah, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. Lalu bos mengelus kepala Ankita dan pergi. Vishal dendam dan sangat ingin membunuh bos. Namun karena Ayushmann sudah tahu Shiv adalah adiknya, dia jadi punya rencana. Satyakan sangat bersyukur Shiv sudah bebas, juga karena dia sudah tidak perlu bantuan penjahat lagi. Bos mendengar itu, dia ingin mengembalikan uang Satyakan dan pergi, tapi Shiv menariknya dan mengajaknya ke kuil. Satyakan setuju karena kuil terbuka bagi semua orang, termasuk pendosa. Di perjalanan ke kuil, banyak yang mengincar bos dan keluarganya. Mereka jelas utusan Pradhan. Bos melindungi keluarganya dan menghajar orang-orang itu sebisa mungkin, supaya Satyakan tidak melihatnya. ये ले भाई, अपना इलाज करा ले. Shiv juga ikut membantu. Lanjut cerita, Pradhan melihat berita buruk tentang Vishwas, saudaranya, tertangkap tangan bersama Naughty Boy. Hancurlah reputasi Pradhan. Tak lama, bos menelpon Pradhan dan mengancamnya jika dia macam-macam dengan ayahnya lagi, dia akan menerima akibatnya. Di lain sisi, Dimple merayu Ayushmann supaya Ankita bisa keluar bertemu dengan temannya, Shivani, yang sedang syok karena ibunya di ICU. Ayushmann mengizinkan Ankita pergi dengan syarat Ankita harus pulang cepat. Ternyata Dimple sengaja berbohong kepada Ayushmann supaya Ankita bisa bertemu dengan Shiv di pesta yang bos adakan. Pesta pun dimulai. Bos tertarik dengan seorang penari cantik. Lalu dia mendapat telepon kalau polisi menghajar anak buahnya, sehingga Shiv harus segera memulangkan Ankita dan Dimple secepatnya. Setelah Ankita diantar pulang, Dimple menawari Shiv air minum. Paginya saat Shiv terbangun, Ayushmann menuduhnya memperkosa Dimple. Dimple bahkan sudah membuat pernyataan. Shiv sudah dijebak. Barang bukti obat bius di dalam air pun sudah dilempar ke sungai. Selanjutnya, Ayushmann berencana memfitnah dan mempermalukan bos dengan menggunakan Shiv. Di saat yang sama, Satyakan menampar bos untuk kedua kalinya. Satyakan sangat marah. Dia bilang kalau bos lah yang bertanggung jawab atas kasus baru yang menimpa Shiv. Big Boss membela bos, namun dirinya juga disalahkan. Satyakan menyalahkan Big Boss karena sudah menjadikan bos sebagai kriminal. Satyakan bilang bos hanya pantas mendapatkan kebencian. Namun bos berjanji, Shiv pasti akan kembali sebelum matahari terbit. Setelah bos pergi, Big Boss berusaha membela bos yang notabene-nya anak Satyakan walaupun tidak diakui. Selama 15 tahun, walaupun Big Boss membesarkan bos seperti anaknya sendiri, bos tetap menganggap Satyakan lah ayahnya.
Big Boss memberitahu kebenaran tentang masa lalu. Ternyata, Rajan terbunuh karena Satyakan yang mendorongnya ke gudang dan mengenai benda tajam. Bos hanya menyambutnya dari Rajan. Tapi kesalahpahaman terjadi. Satyakan terpukul saat mendengar itu, sampai kakinya lemas. Dia menyesali dan ingin bertemu bos lagi sebagai Surya. Di saat yang sama, bos sedang mengurusi Vishal. Dia menonjoknya. Dan memasang bom di mobil dan punggungnya. Bam chiki chiki bam. Jika mau aman, dia harus membebaskan Shiv dalam waktu maksimal 3 jam. Singkat cerita, akhirnya Shiv pun terbebas. Pradhan juga ketakutan dan memohon untuk mematikan bom di tubuh anaknya. Lalu bos memanggil Nandu Pamler untuk melepas bomnya. लायर नहीं, प्लायर. 1 मिनट में निकाल दूंगा, वायर्स करो. Tak lama Ayushmann muncul. Ankita disuruh bos mengungkapkan perasaannya. Ankita bilang, dia tak pernah takut Ayushmann. Dia hanya menghormati Ayushmann sebagai kakak. Tapi sekarang dia tak mau lagi hormat dengan Ayushmann karena dia tidak sebanding dengan hubungannya bersama Shiv. Ini adalah kemenangan telak yang lain dari bos. Setelah bos pergi, Satyakan dan Big Boss datang. Ayushmann melihat mereka berdua dan berencana membunuh mereka. Dia mengirim truk untuk menabrak mobil yang mereka tumpangi. Satyakan dan Big Boss dilarikan ke rumah sakit, namun Satyakan lebih kritis. Big Boss menyampaikan apa yang terjadi, bahwa ayahnya itu ingin memeluknya dan meminta maaf. Ayushmann menelpon untuk memanas-manasinya dan memintanya untuk bertemu dengannya di Kurukshetra untuk bertarung. Ayushmann telah menunggunya. Big Boss bilang kalau hari ini bos harus membuat Ayushmann menderita dan melupakan nasihatnya tentang menghadapi musuh dengan senyuman. Bos memberi hormat pada kaki Satyakan. Lalu Satyakan perlahan sadar dan meraih tangannya sebagai berkat. Bos pun pergi menemui Ayushmann. Ayushmann kali ini berhadapan dengan anak Satyakan sebagai Surya, bukan lagi sebagai bos. Tanpa banyak omong, mereka berdua bertarung. Pertarungan yang sangat sengit. Mereka berdua sama-sama kuat. Bos sempat tenggelam, namun dia termotivasi dari ancaman-ancaman Ayushmann yang membuatnya emosi kembali. Lalu bertarung lagi sampai akhirnya bos berhasil menaklukkan Ayushmann sampai habis. Satyakan dan Shiv pun datang. Satyakan membuka tangannya untuk bos. Bos berlari kepadanya. Satyakan berkata, "My son is always right," lalu memeluknya. Mereka bertiga pun berpelukan sebagai keluarga yang bahagia. Dan film ini pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.